Kalau ada yang ngaco, semprot aja. Semprot aja. Takut Coba ya. Apabila hati hilang cahaya iman, langkah menderang. Selamat datang di Saling Support edisi Saling Semprot. Selamat datang di Saling Semprot edisi Ramadan, masih bersama Fuad Naim. Iya, udah nggak apa lirik, salah Kenapa konten. nggak terusin tadi Apa? lagunya? Di bayang-bayang mata Fata Morgana. Bagus nggak diterusin sih? Bagus ya. Ya sih, nyesel sih gua juga. Ntar gue besok nyanyi juga gua. Coba dong, sekarang aja. Hah? Sekarang. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki. Asik. Selamat datang di Dua, Ada jadi dua. dua aja tuh opennya. Sama polanya ya, gantung ya. Iya. Ya, masih bersama Fuad Naim di sini udah 9 hari lagi kita. Lu mudik tanggal berapa? Gua mudik Lu mudik tanggal berapa? tanggal 20. Fade out gitu ya, Mang. Iya, jadi lu nanya udah mau beres, ya gua sambut biar nggak dreng. Belum beres gua. Baru nanya, ini udah hari keberapa? Lu mudik kan? Lu mudik juga. Fade out. Enggak Aman. Katanya penyiaran broadcast. Aman, Wah. Tanggal 20 gua balik. Berapa? Tanggal 20 ini. 20. Oh pulang. Kemana, Mak? Tanggal 20. Kupang, NTT. Oh. Iya. Udah lewat nih. Hari Iya ini kan? tanggal berapa? Iya dua sih. dua Ini udah satunya mudik balik berarti lagi, saya. dua Saya sudah satunya mudik, guys. Ini hologram. Nggak, tapi emang lu mudik tuh kemana sih? Kupang, NTT. Emang lu asli Kupang? Besar di sana, lahir di sana. Bukan lahir sih, besar dari sana. Asli? Asli? Aslinya Makassar. Oh. Cuman merantau kan zaman dulu kan keluarga orang pada merantau kan. Nah itu keluarga gue tuh dapatnya di NTT waktu itu. Bapak bertugas di sana. Oh, di Kupang. Nggak kelihatan tapi rambutnya lurus. Kan gue orang Makassar. Kepang, itu Kepang. Oh Kupang. Ya Allah. Kepang, Iya tapi bisa dua beberapa Kupang makna. juga Keriting, betul. Bener. Tapi yang dimaksud dia Kepang. gitu. Gini. Iya. Iya. Berarti tanggal 20. Berarti ini kalau nanti besok-besok kagak ada, Fuad udah mudik berarti. Udah Ya udah mudik. Iya. Enak. Bawa ini keluarga. Petat lagi nih. Kayak kurang kompak, kayak kurang kompak. Kan gue tadi tahunya dia cuma ngulang doang. Oh, udah mudik. Ya. Sebelum turun gue masuk Iya, lagi bener. gitu. Salah gue juga salah. Ayo. Gua keluarga semua. Bawa semuanya. Di sana nyamperin siapa? Orang tua masih di sana, mertua semua di sana. Jadi masih di sana. Oh, istri juga orang sana. Sama, iya orang sana. Oh, kenapa pada di sini tuh kerja? Kenapa nggak boleh? Orang merantau aneh banget. Baru nyadar kalian semua kamsi ya? Iya. Sih ya bener ya aja gue ya. juga. Nah, ini juga enggak ini. Enggak kan? Lu kan dari Kupang? Iya. Di Kepung nih. Iya. Tetap ya harus dimasukin pokoknya udah ada di otak gua nih. Takut dipotong man sama lu. Itu gua ngomong lagi lu Daripada potong. fade out ya? Iya, fade out lagi ya, Bang. Momen, bro. Beban, iya. Nah, lu sebenarnya orang tua tahu nggak lu sebagai Ini topiknya jadi gue nih. Kenapa? apa Orang maksudnya? tua tahu apa? Lu jadi pendakwah gitu. Oh tahu. Suka nonton juga di YouTube. Oh gitu. Nah. Suka nanya nggak? Iya, gini aja deh kita episode ini nyokap lu nanya apa ya? Nyokap Iya, pernah nanya apa? nanya arah ini gue banget nanya arah toilet. Jadi dia mau bangun toilet baru, terus dia nanya hadapnya kemana? Feng Shui dong itu mah. Bukan emang di Quran di Islam juga ada adabnya sih lebih Oh, ke ada nggak gitunya. boleh ngadap kiblat gitu. Oh gitu. Ada kiblat. Iya. Kurang kompak, kurang kompak. Justru kompak bareng. Iya. Iya benar sih. Ngadep kiblat kitanya. Arah toiletnya. Jadi jangan sampai kita tuh buang air ngadepnya ke kiblat. Tahu gue yang di Toilet itu berarti klosetnya. kloset. Klosetnya nggak, misalnya kiblat sana. Iya. Nggak boleh ngadep sana. Iya, makanya dibikinnya menyilang, maksudnya ngerti gak sih? Kayak Boleh nggak? Klosetnya ngadep sana, tapi kitanya ngadep sini. Harusnya bisa karena poinnya ke arah kitanya sih, bukan. Cuman agak aneh ya. Jadi sebaiknya ngadep mana? Nggak, jangan ngadep ke kiblat, jadi kayak nyamping gitu loh. Misalkan nih kiblatnya di sana, berarti kita bikin toilet ngadep sini gitu Kalau sebaiknya. agak miring dikit. Ya tahu deh. Boleh, Wan. Boleh ya. Iya, boleh. Kan ada ininya, apa skala-skalanya. Yang penting tidak terlalu mengarah ke Iya kiblat. sih, dan itu juga adab aja sih lebih ke. Kalau yang gua tahu secara Feng Shui, Feng Shui juga ada ya. nggak boleh ngadep langsung pintu. Oh, kenapa? Karena rawan digedor. Ya itu benar salah satunya. Jadi gitu kebuka langsung buang gitu ya. Kaget ya. Iya, benar ya. Katanya begitu. Iya. Berarti baik. Lah, ngadep belakang. Tutup lagi.
Soalnya dia. Berarti bagusnya ngapain? Ngadepnya kemana kalau Feng Shui? Mana tuh? Enggak, pokoknya nggak boleh langsung Pintu. Ngadep belakang pintu. Terserah, pokoknya ini pintu, Ya. nggak boleh begini nih. Makanya kan kalau di rumah-rumah orang kaya itu biasanya kan ada ini apa masuk tuh ini dulu apa Cuci tangan wastafel. depan pintu tuh wastafel dulu. Oh, Baru di gitu. sampingnya tuh. Jadi kalau pintu kebuka tuh nggak langsung kelihatan kloset. Oh iya Bener-bener benar. Tapi kalau ini lebih ke adab ya, bukan? Ya. Oh. Bukan hukum itunya. Soalnya gue pernah lihat yang kata Ridwan tadi, ini kiblat ke sana, tapi toiletnya mengarah ke sana. Di hotel gue pernah lihat tuh. Iya, di hotel ya? kan kiblatnya ke sono. Tapi si tempat duduk WC-nya juga agak ke Ada ke sana, tapi sono. condongnya ke sono. Ya, iya, Apa-apa iya. kan itu. Iya sih. Dan ditegur juga gue. Terus Iya. Siapa yang mau negur? negur? Kan lu nyawa sendiri kamar. Iya, tapi kan agak geser dong gitu. Harusnya bukan gue yang tegur ya. Pihak hotelnya ya. Terus apalagi yang adab-adab kalau bikin rumah tuh? Apa ya? Bikin Iya, ada Kloset. misalkan ini rumah sebaiknya. Tapi ini lebih ke kalau udah mampu ya. Contohnya tuh misahin area-area khusus perempuan gitu. Contohnya jangan ruang tamu langsung kebuka. Ini misalkan kan baiknya misalkan ada sekat dulu. Tapi kan tadi itu udah masuknya ke kemampuan. Kalau orang yang rumahnya cuma satu petak gimana dong? Cuman tadi kalau bisa udah mulai misalkan nih, ternyata Allah kasih rezeki banyak. Nah, bisa tuh kita ngeset rumah gimana caranya istri itu nyaman kalau dia buka aurat gitu loh, maksudnya nggak pakai hijab. Privacy. Jadi maksudnya apa, kamar? contohnya nih, masukin ini nih, Ini? ada sekat dulu, jadi biar kalau istri bolak-balik di Di dapur dapur. nggak langsung kelihatan gitu. Berarti Mas Dul rumah Ridwan salah ya? Enggak, makanya gue bilang itu rumah Rasul mah apalagi cuma sekotak doang. Artinya kan Mana itu jarang bolak-balik dapur ya? jarang orang-orang dapur ya. Jarang ada yang datang juga ya gitu ya. Maksudnya tadi kan lebih ke kalau sudah mampu ada mikir-mikir ke situ lah. Tapi itu bener Feng Shui-nya ada juga itu. Apanya? Iya, emang ada. Jadi ini pintu. Dia selalu membawa peradaban lain ya dia. Jadi katanya kalau ini pintu nih ya. Ya. Nggak boleh langsung ketemu pintu. Oh, nggak boleh kalau itu boleh, ya. ya. Kenapa? Rezeki atau apa? Di sini nggak boleh langsung brek gitu, apa blong. Belum. Oh, aku tahu. Katanya rezekinya terus gitu ya. Bener. Oh, aku pernah dengar. Nggak ada. Kalau mau harus di sekat-sekat gini. Oh, biar rezekinya mantul. Iya. Ibaratnya begitu. Pinball. Iya. Sama ini juga kadang kalau rumah tuh nggak boleh yang pintunya di depan doang. Harus di samping. Oh, Iya, jadi harus ada pintu belakang. harus ada pintu samping, pintu belakang. Biar apa? Oh iya. Takut dikira kandang burung. Tutupin mata. Kawin. Iya, apa jaring-jaring. Iya. Dikira kandang burung. Iya benar. Bahkan ini rumah aja ya, bukan desain interiornya. Rumah pun tata letaknya katanya jangan tusuk sate. Oh, ada yang bilang gitu Ada ya. yang bilang Karena Di tengah-tengah jalan. Ya, jadi ini kan jalan. Nah, rumah kita sini nggak boleh. Karena pertama rawan kecelakaan kalau Iya, ada iya. blong. Iya. Benar. Takut lupa kan ada Takut lupa, rumah. ada rumah. Terus lah, Iya. nggak berpaham. Terus Maksudnya di dalam komplek nih. Iya. iya di dalam komplek. Remnya belum. Iya, rawan Emang kecelakaan. sekenceng apa? Lah, Mang, namanya kecelakaan Mang, nggak ada yang Iya. tahu, Mang. Oh, Tapi iya. sekenceng apa di komplek rem belum? Iya, misalkan kayak malam-malam gitu, Nah. kan kita nggak pernah tahu siapa tahu drivernya lagi mabok. Teriak Oh, nabrak, iya, iya. akhirnya kita dirugikan. Oke, oke. Yang kedua, setelah kita buka pintu, kita ngelihat aktivitas orang lain. Oh, orang juga ngeliat Orang kita juga ya. ngeliat kita, Oh, iya sih. gitu. Katanya tusuk sate tuh. Tapi lebih banyak sih yang gue tahu tuh adab-adabnya tuh bukan hanya rumah, tapi lebih ke adab kalau kita di rumah, terus kita berkunjung ke rumah orang, lebih ke situ-situ Oh, sih. bertamu. Iya, contohnya kayak tadi kan langsung lihat orang. Ya. Nah, ada tuh gue inget jadinya adab kalau bertamu, kalau ngetok pintu tuh pertama kan cuma 3 kali tuh. Ya. Sama ini kalau bisa ngadepnya jangan ke dalam. Jadi Oh. biar kalau dia buka nggak langsung lihat. Karena nggak adabnya tuh nggak boleh ngintip rumah orang. Oh, jadi harus sokul gitu. Sogul. Dewan aku sokul ya. Iya. Gimana jadi harus gimana? Ya misalkan nih kita di agak nyampe. Contohnya apa? Berarti kayak Kang ngomong gini. Ketok terus ngadepnya ke sana aja keluar sampai orangnya keluar sendiri gitu. Oh, jadi jangan nungguin gitu. Iya, Nunggu karena dibuka, nunggu karena dibuka. takutnya. Tapi lagi-lagi itu adab ya, bukan haram. Oh, Iya, iya, betul, iya. betul. Nah, gitu Setuju sih. setuju sih. Tapi udah jarang sekarang orang yang ngetok pintu. Iya. Rata-rata udah WhatsApp gitu, udah tahu gua rumah ya. Oh iya, udah Jadi mereka nyiapin. udah nyiapin diri, Bener bel. sih, zaman. Ada bel juga, ting dong gitu. Bener sih. Iya. Nah, Teng nong. terus beradab bertamu ke rumah orang juga ada adabnya kan. Ada. Kalau misalkan ngelihat rumah kita berantakan tidak boleh diucapkan ke luar. Oh gitu ya. Iya, Maksudnya? katanya.
misalkan lu main ke rumah gua nih, rumah gua kayak kapal pecah gitu. Ada pilotnya. Kok pilot sih? Kapal. Kapal pecah. Nah, kok harusnya mah kompak, kurang kompak. Biar kan Kapal pecah nih. misal kalian masuk ke rumah gua, kapal pecah nih, misalkan mana aja, terus lu ngomong ke teman-teman yang lain, rumah si Belar itu kayak nggak keurus. Oh, ngomongin ke teman-teman yang lain dulu kan? Iya, terus temennya nyampein ke gua. Terus kayak lu bilangin Fuad no rumahnya. Nah itu nggak boleh katanya. Memicu adatnya. perselisihan dong ya. Memicu perselisihan. Gitu. Itu nggak Iya, boleh. iya. Apalagi? Ini dari awal pertanyaan emak gua jadi ke bahas toilet terus Iya. ke, Akhirnya ngadep mana tuh toilet rumah lu? Iya. Balik ke situ Balik lagi lagi. sana ya. Ke tema lah, ke tema. Oh, Iya. benar. Enggak, tadi temanya tuh apa sih temanya sebenarnya kita nih? Lu nyokap tahu kan Mudik, jadi mudik pendakwah. tadi nanya mudik. Oh, nyokap tahu gue pendakwah, pernah nanyain apa. Ya palingnya kayak gitu. Kalau bokap biasanya masalah duit. Kayak ini tuh boleh nggak sih penghasilan kayak gini, boleh nggak sih kayak gitu-gitu. Oh, halal haram. Ya, karena bokap kan yang nyari nafkah. Jadi lebih sering nanya soal hal-hal duit. Oh gitu. Bokap lu ini juga suka ceramah juga. Enggak sih. Nyeramain lu? Itu iya, itu iya. Iya. Itu iya. Iya itu kayaknya basic semua bapak-bapak ya. Iya, Semua iya, akan jadi benar. penceramah pada akhirnya. Iya, Iya, benar iya. itu bener sih. Iya benar ya. Iya, gue jamaahnya satu-satunya. Nah, lu suka ceramah nggak lu ke anak lu? Enggak. Anak emang udah berapa? Anak udah gede dia. Satu. Udah gede. Udah kuliah. Kuliah. Serius? Ih, Wow. Molan bro. Kenapa? Kenapa? Kang Molan. Bang senior. Jadi anaknya udah gede. Oh, ya udah gede. Gede. Iya, wah. Udah tua saya emang. Iya. Anak udah kuliah loh. Udah kuliah udah 35 maksudnya umurnya. Telat dong kuliahnya. Udah gede dia. Udah gede, Masya Allah, Masya Allah. Tadi pernah ceramah juga berarti ke anak? Lu jarang nyeramain anak lu. Enggak. Enggak ya? Enggak pernah gue. Anak lu yang nyeramain. Iya, gue diceramain. Itu ya juga sih. Apa? Pakai balmon terus. Iya. Nah, berhenti nih. Ini kalau ada temanya nih. Lagian temanya aneh banget. Biasanya kan ada pertanyaan. Ada pertanyaan Nah, kedua. Adab lah, adab ke orang tua. Kan lu pasti Oh, ada orang tua. setahun sekali mudik. Setahun mudik betul. Pas lebaran doang Pas berarti. lebaran doang. Idul Adha Apa? Iya enggak? pas iya. Idul Adha enggak? Oh gitu. Duitnya lumayan soalnya. Bukannya orang sana Idul Adha baru rame ya? Enggak juga. Enggak juga. Tetap Idul Fitri paling ramai sih. Oh. Sama yang tadi duitnya. Bolak-balik Tiket mahal, gitu mahal. maksudnya. Oh, ya, kupang Oh. sih. Naik pesawat. Naik pesawat, terus ada bertiga, jadi kayak aduh, ya lumayan lah. Itu adabnya kalau udah gede gini tuh ke orang tua tuh gimana sih? Ya boleh nggak sih ngelawan? Karena udah gede gitu. Gak usah ngelawan, gak usah ngelawan. Boleh nggak sih ngelawak? Malah bagus. Boleh. Gue sering kalau depan orang tua ngelawak. Oh iya? Iya. Seneng dia kalau gue ngelawak. Oh. Ngelawak tapi yang jokes-jokes kayak apa? Slapstick gitu suka dia. Nah, tiba-tiba ya ngeluarin gigi gitu dia. Lu? Emak gue ketawa kalau kayak gitu. Oh, pantesan lu ceramahin ya? Iya. Nah, udah nggak tuh, Ridwan. Pertanyaan Ridwan tuh, Iya. ada ke orang tua. Orang tua kita kecil maupun besar itu sama aja perlakuannya karena standar di Islam cuman falatakullahuma uffin, jangan sampai kita tuh bilang sebenarnya konteksnya adalah jangan sampai dia tuh Ngeluh. sakit hati atau ngeluh gitu. Nah itu luas banget. Jadi mungkin apapun lah yang bikin dia ngeluh atau mungkin berpikir apa soal kita gitu. Ya makin besar baiknya harusnya makin dewasa ya untuk bisa nggak nyakitin dia ya. Cuma orang suka mikirnya gede-gede, misalkan nih mau bagian orang tua umrohin, apalagi sebenarnya sederhana sering ngabarin atau iya. mungkin telepon mijitin kaki atau apa kayak sebenarnya nggak yang Perhatian ya. perhatian aja sebenarnya karena menurut gua orang tua yang hilang itu nggak sih pas kita udah gede kan dia ngerasa ya anaknya udah gede udah nggak mau main sama dia lagi atau apa kadang-kadang yang gitu-gitu malah dia seneng bisa jadi gitu tapi yang gue jaga itu sih jangan sampai dia ngerasa sakit ya. Kadang-kadang lupa pernah nih kejadian kemarin gua habis baca soal ilmu kesehatan lah di TikTok kan lewat tuh biasanya kan terus ngomongin soal jangan kebanyakan makan mie misalkan gitu karbo gitu nah terus gue sebenarnya pengen curhat aja. Iya mah, aku tuh baru sadar kenapa gulaku tuh mulai naik gara-gara ini kebanyakan makan karbo. Terus tiba-tiba dia baru ingat, iya ya maafin mama dulu waktu kecil kamu makan mie terus tiap hari. Mama mah nggak mikir ke situnya, yang penting kamu makan, tahu-tahu kayak udah seneng gitu. Itu nggak tahu kenapa, aduh salah ngomong nih gue. Karena membuat dia merasa gagal mendidik gitu. Iya. Mungkin dia nggak tersinggung, tapi kayak itu udah bikin kita tuh, aduh salah harusnya nggak perlu ngomong kayak gitu tuh. Makanya jaga ucapan di Jaga hadapan ucapan orang tua aja ya. sih. Yang seneng-seneng aja gitu Betul. Bahkan kemarin ada yang nanya ke gue soal boykot. Boykot. Iya, ada yang nanya, Kak gimana menyadarkan orang tua saya untuk boykot? Soalnya banyak yang masih pakai produk gini. Gue bilang, jangan nyusahin orang tua lu. Udah capek-capek ngedidik, anak sok pintar, tiba-tiba
nyeramain orang tua. Soal kayak gitu-gitu. Mana sih ibu-ibu kita nih ngerti soal perpolitikan Betul, dunia gitu kan? betul. Gue bilang kalau lo emang pengen banget boikot, lu aja yang ganti sendiri ke pasar. Beliin lu ganti. Jangan suruh orang tua lu ngapalin merek kecap, merek ini, merek Iya, itu iya, gitu iya, loh. iya. Gitu. Itu sih lebih kayak udahlah ini orang tua, dia pengennya ibadah di akhir hidupnya, dia pengen senang lihat anaknya sukses gitu-gitu aja sih. Tapi ya nggak repot lah kalau cuma ngajak boykot mah. Yang repot emang ngajak apa? Boy band. Repot sih ayo itu. mah, boy Iya band. bener itu repot sih. Iya, repot Repot sih. sih itu. Iya. Gitu loh.